sudah banyak dikenal masyarakat dan sangat dikurbuti banyak orang karena Gibran saat ini bagikan madu. Kenapa Gibran ini menjadi rebutan gitu dari calon-calon bakal presiden ini gitu? Nah, kenapa dia harus langsung dipanggil membuat berang para pimpinan di PDI itu? Kenapa? Karena ya kadang-kadang habis itu dia mengatakan bahwa siapapun yang akan datang ke Solo, kami sebagai wali kota, kami akan sambut dengan baik. Kalau dia tidak ada masalah, tiba-tiba digosok kiri, gosok kanan, pindah partai lain, itu rasanya tidak baik untuk tidak kredibel. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Kembali lagi bersama saya dan seperti biasa saat ini kita akan kembali membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mr. Puisi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas berita yang sedang hangat, yaitu ada Gibran yang dipanggil oleh PDIP. Nah, ada apakah dengan hal tersebut? Mari kita bahas bersama Mr. Puisi. Sebelum itu, Mr. Puisi, bagaimana hari ini kabarnya? Kabarnya baik sekali. Dunia semakin panas, bumi semakin panas karena musim hujan sudah nggak ada lagi. Yang penting bagaimana kita bercerita mengenai masalah-masalah politik, meneliti, dan kemungkinan juga masalah-masalah politik ini akan menjadi ramai sekali sebelum menjelang 2024 bulan Februari. Karenanya apa? Ya sudah kita tahu bahwa yang menjadi persoalan saat ini adalah saling berebut mencari wapres yang the best. Karena wapres ini merupakan parameter daripada calon presiden sendiri, sehingga bisa ikut membantu menaikkan elektabilitas calon presiden itu masing-masing. Karena apa? Wapres ini sesungguhnya diperlukan sekarang ini. Karena apa? Perbedaan daripada ketiga calon presiden, yaitu Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo sangat cukup tipis. Marginnya atau selisihnya sangat tipis. Sehingga diperlukanlah wakil presiden yang nantinya mendampingi presiden ini dalam pemilu yang akan datang, yang betul-betul bisa membantu elektabilitas daripada calon presiden masing-masing. Nah, nanti juga kita setelah ini kita juga akan membahas siapa sih calon wakil presiden yang paling mungkin untuk mendampingi Pak Anies, yang mendampingi Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, itulah sangat menarik apabila hari ini juga salah satu faktor penyebab naiknya rating Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu adalah Bapak Jokowi itu sendiri. Di mana Pak Jokowi mempunyai putra yang terbaiknya saat ini menjadi wali kota Surakarta, yang namanya Gibran. Sudah banyak dikenal masyarakat dan sangat dikurbuti banyak orang karena Gibran saat ini bagikan madu. Dia sebagai madu, pasti banyak semut akan mengerubuti. Itulah banyak yang dikatakan orang, terutama oleh dari Pak Sekjen PDIP itu sendiri mengatakan bahwa kamu adalah madu. Banyak dikerubuti orang, tapi harus pintar memilihnya. Mana orang yang baik, mana yang orang harus didukung, mana orang yang tidak harus didukung. Nah, itulah nasihat yang sekelumit yang diberikan oleh Sekjen PDI Perjuangan untuk Gibran itu sendiri. Oke, nah Mr. Puisi, kali ini kan berita ini masih sedang hangat ya Mr. Puisi, terkait dengan pernah bertemunya Gibran dengan Bapak Prabowo sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Nah, setelah pertemuan mereka itu, Gibran langsung dipanggil oleh PDI. Nah,
kenapa sih Mr. Puisi bisa langsung dipanggil? Kenapa Gibran ini menjadi rebutan gitu dari calon-calon bakal presiden ini gitu? Ya, seperti tadi kita sudah bicarakan bahwa Gibran ini mempunyai magnet yang tersendiri karena dia adalah anak Pak Joko Widodo, anak presiden. Ya. Berarti magnet bapaknya juga pasti ada di magnet putranya. Ya. Nah, kenapa dia harus langsung dipanggil membuat berang para pimpinan di PDI itu? Kenapa? Karena walaupun dia wali kota mengundang Pak Prabowo ataupun mengundang orang lain, tetapi pada saat itu dia hanya bertemu, bukan hanya ketemu Pak Prabowo saja. Dia juga kebetulan kok diikuti oleh beberapa orang relawan dari Pak Jokowi. Di mana saat itu juga relawan itu juga membuat press release juga akan mendukung Pak Prabowo. Nah, inilah yang menyebabkan ketersinggungan dari para elit politik PDI Perjuangan, sehingga pantas saja sih kalau Gibran itu diundang. Nah, kalau dia sebagai seorang wali kota, boleh saja mungkin ketemu Pak Prabowo, dan malah justru setelah Pak Prabowo menemui Gibran, justru setelah itu berikutnya justru calon presiden dari PDI Perjuangan menemui Gibran juga, makan bersama di siang hari bolong. Nah, berarti tetap juga Gibran ini sangat dibutuhkan oleh para calon presiden itu sendiri, terutama Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kenapa? Karena sesungguhnya kedua calon presiden ini memang elektabilitasnya sama-sama kuat. Ini sebetulnya satu grup dengan koalisi besar saat itu adalah PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, P3, PKB, Golkar. Nah itu. Tetapi sekarang terlihat cerai-berai. Kenapa? Karena justru sekarang ini justru yang indikasi semakin menguat adalah Bapak Prabowo sendiri. Sehingga tidak memungkinkan sekali untuk Pak Prabowo itu untuk bergabung dengan Pak Ganjar. Itulah salah satu masalah yang dilalui ataupun dialami oleh Gibran itu sendiri. Mereka kan orang politikus yang sangat muda, perlu bimbingan, perlu informasi-informasi yang jauh. Bagaimana sih perjalanan partai politik yang dia tahu, misalnya bagaimana sih PDI itu, bagaimana sih kemudian partai-partai bagaimana cara berdirinya itu, bagaimana masalah-masalah yang terjadi bagaimana sejak lama. Nah itu mungkin dia belum mendalami, sehingga dia dengan polosnya ngundang Pak Prabowo sekalian ngundang relawan Pak Jokowi. Nah ketidaktahuan inilah menyebabkan dia dipanggil sekjen PDIP. Justru dengan dipanggilnya Gibran oleh tokoh politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, justru nantinya Gibran itu akan bertambah matang. Yang tadinya dia awam dengan politik karena banyak nasihat-nasihat yang bermanfaat dari PDI dan juga mungkin dari Pak Prabowo sendiri, sehingga menjadi lebih matang di kemudian hari. Nah itu yang saya pikir bahwa memang Gibran itu masih terlalu muda dan masih belum mengetahui bagaimana sih mengelola sebuah pemerintahan. Ya, memang sih untuk wali kota Solo ini tidak terlalu besar dan apalagi dia tuh mencontohkan bagaimana kinerja bapaknya, kinerja Bapak Jokowi yang banyak membangun infrastruktur, kemudian diterapkan juga di Solo. Ternyata apa yang ditiru oleh Gibran itu cukup sukses di Solo ini. Nah, Mr. Puisi kan tadi juga sedikit menyebutkan itu bahwa pertemuan ini juga ada berujung pada dukungan dari relawan untuk Bapak Prabowo itu sendiri begitu, dan banyak juga yang mengatakan seperti itu. Nah,
sebenarnya saat bertemu dengan PDI, setelah bertemu dengan Prabowo kemudian dipanggil oleh PDI, apa sebenarnya pembahasan yang dilakukan? Apakah ada sanksi atau apa gitu kepada Gibran? Karena kan Gibran berasal dari partai PDI itu sendiri gitu. Ya, sanksi tidak diberikan pada waktu itu karena dianggap Gibran itu masih terlalu hijau dalam perpolitikan bangsa ini. Dia dinasihati dengan baik-baik bahwa kamu itu adalah kader PDI. Pada saat seperti ini harus setia dengan PDI. Nah, waktu itu kan Gibran menyatakan bahwa waktu ditanya bahwa saya tetap garis lurus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yang Ibu Megawati. Tetapi dia kadang-kadang kan ini masih bimbang, masih labil gitu ya. Ya kadang-kadang abis itu dia mengatakan bahwa siapapun yang akan datang ke Solo, kami sebagai wali kota, kami akan sambut dengan baik. Katakan saja Pak Prabowo juga mau ketemu saya lagi, kedua kali, ketiga kali, tidak masalah ya. Itu boleh-boleh saja, dia seorang wali kota, menerima tamu kehormatan, berdiskusi, makan bersama, tidak masalah. Tetapi jangan ada gestur-gestur yang terang-terangan untuk menyatakan mendukung calon presiden lainnya. Apakah gestur itu ada, Mr. Prisi? Awalnya ada, tetapi kalau terus-terusan memang, kalau terang-terangan rasanya Gibran itu pasti akan dikenakan sanksi. Tetapi kalau tidak terang-terangan, hanya gestur-gestur tubuh, nah itu mungkin sulit sekali akan memberikan sanksi karena mereka ini kan gestur dukungan seseorang kepada orang lain tuh yang hanya tahu adalah mereka sendiri. Tapi kalau orang lain tuh tidak bisa menerka-nerka. Nah, tapi kalau dia menyatakan bahwa saya sebagai wali kota, sebagai kader PDI Perjuangan mendukung si A, mendukung si B, itu rasanya tidak mungkin terjadi. Karena mereka kan tahu aturan politik di PDI Perjuangan itu sangat ketat. Mereka juga katanya dia sebagai petugas partai apalagi ya. Nah itu kan memang harus tidak boleh menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh partainya dia sendiri gitu loh. Oke. Nah kan sanksi tidak ditetapkan nih Mr. Prisi atau tidak ada sanksi begitu. Berarti memang sudah ada angkat bicara dari kedua pihak ya Mr. Prisi, dari Gibran maupun dari PDI itu sendiri udah ada angkat bicara ya? Ya memang Gibran pun menyatakan bahwa dia setia dengan PDIP gitu ya. Tetapi kalau nantinya dia tetap bandel dan terus sepertinya mendukung calon presiden lain ya mungkin akan dipanggil lagi, kita nggak tahu ya. Tapi ada kemungkinan kalau Gibran tetap mendukung Bapak Prabowo dengan gestur-gestur yang pernah terlihat mungkin di awal? Saja terjadi, karena apa? Ini saya bilang Gibran itu belum matang dalam berpolitik. Oke, berarti masih bimbang masih bimbang dan masih memungkinkan untuk mendukung calon presiden lainnya. Nah itulah perlu dipikirkan oleh Gibran, jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat buruk untuk mereka gitu loh. Nah itulah mungkin banyak pertimbangan lain karena masih banyak partai politik yang lain, apabila dipecat dia bisa pindah ke tempat lain, bisa saja terjadi. Nah tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjaga kredibilitas dia sendiri sehingga suatu saat setelah menjadi politikus yang handal dan sudah dewasa, sudah firm, mempunyai karakter yang kuat sehingga tidak bisa dipengaruhi siapapun. Nah, kalau masih muda ya masih banyak terjadi hal ini. Ya sedangkan Gubernur Jawa Barat saja yang sudah menjadi gubernur, menjadi wali kota itu pun sudah berapa kali pindah politik. Nah, itu akan menyebabkan kredibilitas seseorang itu akan menurun. Orang tidak akan percaya. Nah, sebaiknya sih untuk masuk dalam sebuah partai politik, kita harus tetap konsisten di situ berjuang untuk partai politik itu sendiri. Kalau kita pindah-pindah kemana-mana ya mungkin kredibilitas kita sendiri pun bisa dibaca sama orang lain. Bahwa anak ini tidak setia. Nah, lain halnya misalnya kalau dia dipecat tak punya salah, itu udah beda. Kalau dia tidak ada masalah, tiba-tiba
digosok kiri, digosok kanan, pindah partai lain. Itu rasanya tidak baik untuk tidak kredibel sebagai seorang calon politikus yang akan menjadi pemimpin bangsa di negeri ini. Tapi kalau dipecat, apa boleh buat? Nah itu loh. Itu yang perlu kita ketahui bersama, bahwa sebaiknya kita harus berhati-hati dalam memilih dan dicocokkan dengan keberadaan kita saat ini. Siapa yang akan kita dukung? Itu loh. Oke. Nah, Mr. Puisi, kan kita sudah banyak nih berbicara mengenai Gibran itu sendiri dan bagaimana. Berarti sampai saat ini memang masih aman saja gitu untuk Gibran itu sendiri, dengan adanya berita ini masih dalam posisi yang aman dan tidak kena sanksi atau yang lain-lain gitu, untuk memperjelas lagi. Iya, mereka masih aman. Mereka sudah ketemu Pak Ganjar, sudah dapat banyak nasihat. Kemungkinan juga dinasihatin lagi sama seniornya nih, sama Gubernur Jateng ini, Pak Ganjar. Nah, sehingga kejadian-kejadian yang seperti ini membuat Gibran yang masih muda ini akan lebih dewasa dalam berpolitik, akan lebih matang, sehingga dia akan menjadi calon pemimpin bangsa yang kemungkinan bisa seperti bapaknya gitu. Oke, wah luar biasa ya. Nah, teman-teman di rumah, itu dia ya pembahasan kita hari ini, dan mungkin masih banyak hal yang harus kita bahas ya Mr. Puisi ke depannya, dan tentunya perkembangan politik di Indonesia itu masih banyak sekali yang harus kita bahas, karena nanti kita tentu akan menuju pemilihan tahun 2024 dan hal-hal politik itu akan berubah setiap harinya begitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Bye bye. Tepuk tangan.